Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wa tazakkur wa tazkir wal nafa wal intifa wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad dilala ala al huda wad du'a ila al khair ibtigha'a mardatillah wa ifdhalih wa bi sanadil muttasil lil imam an-Nawawi wa bihi ilayhi qala an Abi Rib'i Hanzalah ibn Rabi' al-Asayyidi al-Katib ahadi kuttabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Rib'i, beliau adalah Hanzalah ibn Rabi' al-Asayyidi al-Katib, salah satu juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, siapa? Hanzalah. Laqiyani Abu Bakar radhiyallahu anhu, telah menemuiku Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha terhadap beliau. Qala, beliau berkata, kaifa anta ya Hanzalah, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Qala nafaqa Hanzalah. Nafaqa di sini bukan artinya telah munafik Hanzalah, tapi maksudnya Hanzalah khawatir dirinya menjadi munafik. Qala subhanallah, Sayyidina Abu Bakar mengatakan subhanallah, beliau merasa heran dengan apa yang diucapkan Sayyidina Hanzalah. Makanya beliau ucapkan subhanallah, ma taqul, apa yang kau katakan ya Hanzalah? Qultu, aku berkata, kata Hanzalah, nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bil jannati wan nari ka'anna ra'yal ain. Kami di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzakkiruna, beliau menyebutkan kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan, menceritakan, mengingatkan kepada kami tentang surga dan neraka. Ka'anna, seakan-akan kedua-duanya. Dhamir tasniyah, seakan-akan kedua-duanya, maksudnya surga dan neraka ra'yal ain itu ada di hadapan kami semua. Faiza kharajna, tatkala kita keluar min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi Rasulullah, maksudnya keluar dari majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asafan al azwaj wal aulad wal dhi'at, kami disibukkan oleh istri-istri, oleh anak-anak, wal dhi'at, dan pekerjaan-pekerjaan. Nasina kasiran, sehingga kita lupa banyak apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan berkata Sayyidina Abu Bakar, semoga Allah ridha terhadap beliau, fa wallahi, maka demi Allah ya Hanzalah, inna lanal qamis lahaza, sesungguhnya kami juga mengalami seperti yang kau alami, sama. Kita menjumpai apa yang kau jumpai, sama ya Hanzalah. Ketika Rasulullah, kita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita tentang surga, neraka, dan yang lain-lain sebagainya. Itu saking khusyuknya kita, seakan-akan itu surga dan neraka itu ada di hadapan kita. Tapi begitu kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lalai, kita lupakan itu semua, disibukkan dengan istri kita, anak kita, dan kerjaan-kerjaannya kita. Sama ya Hanzalah. Fantalaqtu ana wa Abu Bakar, maka aku berangkat
Siapa? Hanzalah wa Abu Bakar dan Sayyidina Abu Bakar. Hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kami masuk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, maka aku mengatakan, nafaqa Hanzalah ya Rasulullah, Hanzalah khawatir munafik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma zaka, apa itu ya Hanzalah yang menyebabkan engkau khawatir munafik? Qultu ya Rasulullah, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, nakunu indaka, kami ketika berada di sisi engkau, dekat dengan engkau, tuzakiruna, kau ingatkan kami, ceritakan kepada kami tentang neraka wal jannah dan surga, ka'anna ra'yal ain, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Fa iza kharajna, tatkala kami keluar min indika, dari sisi majlismu ya Rasulullah, asafnal azwaj, afasnal azwaja wal aulada wal dhi'at, kami sudah disibukkan, dilalaikan oleh istri, anak dan pekerjaan kami. Nasina kasiran, sehingga kami lupa banyak apa yang kau sampaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, lau tadumuna ala ma takununa indi, andai kata kalian senantiasa keadaannya seperti kalian duduk ketika bersamaku dan di sisiku, wa fi zikri, dan di dalam zikir, la safahatkumul malaikah, maka malaikat akan menjabat tangan engkau. Ala furushikum, la safahatkumul malaika ala furushikum, di atas ranjang kalian, wa fi turukikum, dan di jalan-jalan kalian. Lakin ya Hanzalatu sa'atan wa sa'ah, salah samarat, akan tetapi ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah, perlahan demi perlahan, sesaat demi sesaat. 3 kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qauluhu rib'i bi kasri ra, rib'iyun, ra-nya di kasrah. Wal usayyidiyu, usayyidiyu bi dhammil hamzah, hamzahnya di dhamma, berarti wal usayyidiyu wa fathis sin, dan difathahkan sinnya, wa ba'daha ya musyaddada maksurah, usayyidiyi. Wa qawluhu afasna wa huwa bil ain was sin muhmalatain, ay alajna wa la'abna. Jadi intinya kami disibukkan, dipermainkan oleh istri, anak dan pekerjaan kami. Wadhai'at itu al-ma'ayish, pekerjaan, mata pencarian. Nah, di sini yang pertama disebutkan yang meriwayatkan adalah Hanzalah Ibnu Rabi. Ini jangan disalahartikan. Hanzalah Ibnu Rabi di sini adalah katibnya Nabi, bukan Hanzalah yang ghasilul malaika yang wafat dalam perang Uhud. Kalau Hanzalah yang meninggal di dalam perang Uhud yang dimandikan oleh malaikat namanya Hanzalah bin Amir. Kalau ini Hanzalah bin Rib'i Ibnu Rabi. Kalau Hanzalah Ibnu Rabi ini salah satu juru tulisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau ini hidup sampai khilafahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan sempat dijadikan staf pada masa khilafahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi bedakan ya, Hanzalah Ibnu Rabi di sini bukan Hanzalah yang ghasilul malaika yang jasadnya dimandikan oleh malaikat. Kalau Hanzalah yang dimandikan jasadnya oleh malaikat namanya Hanzalah bin Amir. Dalam perang Uhud. Kalau ini beliau hidup sampai khilafahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kalau kita berbicara juru tulisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini banyak sekali. Bahkan Al-Imam Ibnu Sayyid An-Nas Al-Ya'mari dalam kitab sirahnya beliau mengatakan, juru tulisnya Nabi itu diantaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Ini catat nggak apa-apa buat min babil faedah. Khulafaul arba'ah itu semuanya juru tulis Nabi. Amir bin Fuhairah termasuk juru tulisnya Nabi. Khalid wa Aban ibn Sa'id ibn al-As. Khalid dan Aban kedua-duanya anak Sa'id ibn al-As. Dan Syekh Abu Muhammad Ad-Dimyati menyebutkan saudara keduanya Sa'id wa Abdullah bin Al-Arqam Az-Zuhri juga termasuk juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id dan Abdullah bin Arqam Az-Zuhri, dan diantaranya Hanzalah ibn Rabi yang meriwayatkan hadis ini. Wa Ubay bin Ka'ab wa Sabit bin Qais bin Syammas dan Sayyidina Zaid bin Sabit, Syarhabil bin Hasanah, Muawiyah bin Abi Sufyan itu termasuk, wal Mughirah bin Syu'bah wa Abdullah bin Zaid, Jarim bin Salat, Zubair bin Awam, Sayyidina Khalid ibn Walid, ini juga termasuk juru tulisnya Nabi. Wal Ala ibn al-Hadrami, Sayyidina Amr bin As, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, sahabat yang meninggal dalam perang Mu'tah bersama dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Wa Muhammad bin Salamah wa Abdullah bin Ubay, itu termasuk juru tulisnya Nabi. Wa Abdullah bin Sa'ad bin Sarah al-Amiri. Cuman Abdullah bin Sa'ad bin Sarah al-Amiri ini juru tulis pertama dari suku Quraisy, kemudian sempat murtad. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba." Barang siapa yang berbuat zalim dengan mengada-ngada atas nama Allah padahal dia dusta. Nah, ini kepada beliau. Abdullah bin Sa'ad bin Sarah al-Amiri. Qultu, cuman kata al-Imam Muhammad bin Allan, beliau katakan beliau Islam lagi pada waktu Fathu Mekah. Bahkan beliau meninggal dalam keadaan sujud. Jadi di akhir hayat beliau balik agama Islam dan meninggal dalam keadaan sujud. Ini katib pertama dari suku Quraisy, katibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat murtad, kemudian balik lagi masuk Islam ketika Fathu Mekah. Di akhir hayat beliau meninggal dalam keadaan sujud. Terus ada lagi Talha bin Yazid, Talha dan Yazid ibni Abi Sufyan, Arqam bin Abil Arqam, Zuhri, Al-Ala ibn Uqbah, Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid, Buraidah bin Hasib, Husain bin Namir, Aba Salama Al-Makhrami, wa Abdullah bin Abdul Asad, wa Huwaitib bin Abdul Uzza, wa Abu Sufyan bin Harab, Hatib bin Amr. Nah, ini semua juru tulisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sini dikatakan aku didatangi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Abu Bakar menanyakan keadaanku. Bagaimana keadaanmu ya Hanzalah? Beliau jawab, nafaqah Hanzalah. Hanzalah ini khawatir nifak, khawatir munafik. Apa sebabnya? Itu tadi ketika beliau hadir di majelisnya Nabi Muhammad cerita tentang surga dan neraka. Itu saking khusyuknya para sahabat Nabi, itu seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan mata mereka. Tapi begitu keluar dari majelisnya Nabi, disibukkan dengan istri, anak dan pekerjaannya, lupa sudah.
lalai sudah. Nah ini beliau khawatir apa yang beliau alami ini menyebabkan beliau ini menjadi munafik. Emang apa sih aslun nifak itu? Aslun nifak itu izhar ma yaktum khilaf. Dia menampakkan sesuatu yang tersembunyi di baliknya, dan itu berupa keburukan. Beliau khawatir di hadapan Rasulullah khusyuk, di belakangnya Nabi setelah keluar dari majelisnya Nabi kebalikan yang beliau kerjakan, jadi lalai, jadi lupa apa yang Nabi sampaikan. Nah ini merupakan apa? Merupakan salah satu bentuk betapa hebatnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kebaikan. Beliau betul-betul menjaga kebaikan beliau jangan sampai tercampur dengan hal-hal yang berbau nifak, sampai Hanzalah mengatakan demikian. Maka dalam kitab Sahih Bukhari, Ibnul Malika beliau mengatakan wajadtu salasina sahabiyan, aku mendapatkan, ini termasuk kibar tabi'i Abdullah bin Abi Malika. Beliau katakan aku dapatkan 30 orang sahabat Nabi, semuanya mereka khawatir terhadap dirinya mereka alan nifak, khafu alan nifak, mereka khawatir. Wa ma wajadtu ahadan minhum, dan aku tidak menemukan salah seorang dari mereka itu mengatakan apa? Ana ala imani Jibril wa Mikail. Ane imannya sama seperti imannya malaikat Jibril wa malaikat Mikail. Enggak ada satu orang sahabat pun. Jadi mereka betul-betul menjaga amalnya, menjaga hatinya dari hal-hal yang bersifat nifak. Dan di sini menunjukkan betapa hebatnya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan kebaikan. Nah kemudian kata-kata Sayyidina Abu Bakar, inna lanal khamis lahadha, kami sama ya Hanzalah dalam urusan ini sama kayak engkau. Ketika kita di hadapan Rasulullah, wah, seakan-akan surga dan neraka di hadapan kita. Tapi begitu kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita disibukkan dengan kerjaan-kerjaan kita sehingga kita lalai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah di sini kata Al-Imam Al-Qurtubi, pernyataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini merupakan penolakan bagi orang yang mengatakan aneh senantiasa dalam muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati aneh selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah lalai dan gak bisa disibukkan oleh anak, istri aneh, kerjaan aneh. Kata Sayyidina Al-Imam Al-Qurtubi. Kenapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq paling utamanya manusia setelah Rasulullah sampai yaumil qiyamah. Beliau nggak keluar dari sifat manusiawinya beliau. Tetap ada hal-hal yang seperti itu. Hal-hal yang dapat menyibukkan beliau, melalaikan beliau. Itu sifat manusia, sifat manusiawi. Hatinya senantiasa terpaut kepada Allah, zikir kepada Allah, tapi sisi manusiawinya juga ada. Sisi manusiawinya juga ada. Kalau nggak ada, beliau nggak mungkin mengatakan innalanal khamis lahadza, kami juga menjumpai seperti ini ya Hanzalah. Sama kita dengan engkau. Jadi penolakan tegas di sini. Padahal Sayyidina Abu Bakar paling utamanya manusia sampai yaumil qiyamah. Makanya ketika ada orang mengatakan yang penting hati kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nggak mesti kita dengan sholat. Jadi cukup ingat aja. Sholat asal apa? Eling. Jadi nggak peduli tempatnya, mau di mana aja jadi. Karena yang penting hatinya. Wah, dia pakai dalil. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Intinya sholat adalah ingat kepada Allah, bukan gerakannya. Cuman di sini cuman di sini doang. Di negara kita yang ada aliran-aliran begini. Di Hadramut kita nggak nemuin aliran begini. Di sini ada. Jawaban kita gimana? Kalau memang seperti apa yang ente katakan, ya, Nabi adalah orang yang pertama kali melakukan. Tapi apa jawab Rasulullah? Apa yang Nabi nyatakan? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti aku Nabi salat ada rukunya enggak? Ada sujudnya enggak? Siapa manusia yang lebih ingat, lebih khusyuk kepada Allah melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi omongan orang begitu, omongan orang ngada-ngada. Omongan orang seperti itu berarti dia sudah ibtalus syariah. Dia sudah membatalkan syariat. Orang kayak begini, nauzubillah min jalik. Temenin, jangan. Dengerin bib, jangan juga. Kemudian yang kedua, aqimis salata li zikri, itu dalil qada'us salat. Dalil kita qada' salat. Kata Nabi, orang yang lupa, yang lalai ketika sholat, maka fal yaqdi hak qadha kalau dia ingat. Kemudian Nabi mengatakan aqimis sholata li zikri. Ada lagi yang mengatakan percuma sholat kalau nggak ikhlas. Ngada-ngada aja. Percuma sholat kalau kagak kita bilangin Paul, kalau nggak ikhlas berarti kan hati lu punya penyakit. Buat ngobatin tuh penyakit adalah dengan sholat, paling afdolnya Jadi kalau mau hilang tuh penyakit kagak ikhlas, kuncinya sholat. Ada kan? Jadi otaknya selalu beraplikasi. Ini. Dan kalau kita melihat halus sahabi ini banyak. Halus sahabi, keadaan sahabat, luar biasa. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, saking khusyuknya kalau salat, beliau pernah ketancap panah. Dokter bilang, ini cabut. Kata Sayyidina Umar, jangan, entar aja pas aneh sholat. Begitu sholat Allahu Akbar, dikeluarin itu panah, beliau nggak ngerasakan apa. Kenapa? Karena beliau sudah merasakan nikmatnya hudur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kelezatan di dalam sholat. Paham? Jelas? Coba kalau kita mau sholat ke, mau kagak ke, tetap aja pakai bius. Pakai bius juga udah sakit, masih ngerasakan. Sayyidina Umar begitu ditusuk, begitu dokter nyabut, jurat. Beliau nggak ada teriak, nggak ada teriak itu. Karena apa? Sudah saking nikmatnya beliau di hadapan Allah Subhanahu. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang mengatakan iman aneh kayak imannya Jibril dan Mikail. Nggak ada yang ngagul seperti itu. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ketika beliau hendak wudhu, mukanya pucat luar biasa. Ditanya, kenapa engkau bisa pucat seperti ini? Dijawab sama beliau, gimana aneh nggak mau pucat? Siapa yang akan aneh hadapi?
Zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, zat yang menciptakan kita, raja dari segala raja. Gimana nih nggak mau takut? Tuh, saking nikmatnya itu belum menghadap Allah, belum sholat, baru wudhu mukanya pucat. Ketika beliau sholat, pernah rumahnya kebakaran. Itu orang semuanya teriak. Kenapa beliau nggak keluar? Tetap dalam keadaan salat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Beliau lihat rumahnya kanan kiri udah angus. Lah orang-orang heran, kaget. Kok bisa ente nggak merasakan panas yang luar biasa? Kan rumah kebakaran, ente di dalam. Apa jawab beliau? Panasnya neraka udah ngalahin panasnya dunia. Jadi ane nggak ngerasain apa-apa. Jadi inilah keadaan beliau semua, sahabat-sahabat Nabi. Jadi bukan sebuah mitos, bukan sebuah kebohongan. Ketika Nabi bercerita surga neraka, khusyuknya mereka, istihdharnya, hadirnya mereka. Ketika Nabi bercerita demikian, memang seakan-akan mereka dapat bahasanya itu surga neraka kelihatan depan mereka. Tapi ingat, tidak ada satupun dari sahabat Nabi yang ngaku-ngaku imannya seperti Jibril dan Mikail. Nah, di sini dijelasin juga secara global itu sunnatullah yang berlaku kepada manusia ini, yaitu apa? Allah menjadikan sentralnya itu ada di hatinya. Kokoh tidaknya itu ada di hatinya. Makanya nggak salah di dalam hadis Arba'in Nawawi itu dijelaskan iza saluhat saluhal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak semua anggota badannya, kalau benar semua anggota badannya, yaitu apa? Hati. Memang porosnya. Dan pusat nazrahnya Allah, penglihatannya Allah itu ada di hatinya manusia. Kokoh tidaknya itu ada di hatinya, dan di dalam hatinya itu juga ada manusia ini dihiasi dengan dua perkara, yaitu apa? Sisi malaikat dan sisi syaitannya. Sisi malaikat selalu ngedorong untuk berbuat baik, jalanin apa yang Allah perintahkan. Sisi syaitannya dia nggak mau yang baik-baik, langgar tuh perintah Allah tuh. Makanya Imam Asy-Sya'rawi beliau mengatakan dalam diri manusia kita bisa bedakan antara waswasatun nafas dan waswasatus syaitan. Gangguan dari jiwa dan gangguan dari syaitan. Kalau gangguan dari jiwa, ya, atau yang kita kenal namanya nafsu ammarah bisu. Ammarah itu dari ambil lapat amir, maksudnya apa? Jiwanya itu nguasain semuanya. Jiwanya itu ngajak dia untuk numpahkan semua syahwatnya, melakukan apa yang dimauin sama syahwatnya dia. Makanya dinamakan ammarah bisu. Nah, nafsu ini kata Imam Sya'rawi, dia targetnya cuma satu jenis maksiat untuk diwujud nyatakan. Tapi kalau waswasatu syaitan, satu jenis ini nggak kena, dilarikan lagi ke yang lain. Jadi pintu satu ketutup, pintu dua dibuka. Dan harus kita ingat, setan itu laisa lahu sultan, nggak punya dia kekuasaan buat manusia. Dia nggak bisa maksakan manusia untuk berbuat maksiat. Dia cuma bisa ngerayu. Cuman bisa ngerayu dia. Jadi ketika satu jenis maksiat itu sudah dijalankan, syahwatnya diwujud nyatakan, itu namanya waswasatun nafas. Tapi kalau yang ini nggak kena, ada lagi pintu yang lain, waswasatu syaitan. Karena tingkatan nafsu itu ada nafsu ammarah bisu.
Ini yang harus digembleng. Bahkan Al-Imam Al-Busiri beliau katakan, fa inna ammarati bis-su'i matta'azat min jahliha binaziri syaibi wal harami. Ane punya nafsu ammarah bisu ini. Nah, ini Al-Imam Busiri ini ngingetin jiwanya beliau, dirinya beliau. Bahasanya negor dirinya beliau. Ini nafsu ammarah ini nggak sadar-sadar. Padahal apa? Udah ditegor dengan uban, udah ditegor dengan penyakit tua rentak. Musinya sadar. Emang nih nafsu kudu digembleng, namanya ammarah bisu. Kalau kita sudah didik, sudah kita digembleng, naik nanti. Nafsul lawamah namanya. Lawamah ini apa? Ketika kita berbuat maksiat, ada penyesalan. Itu namanya nafsul lawamah. Jadi kalau ada kita berbuat maksiat sama Allah, terus dalam hati kita ada penyesalan, itu namanya nafsul lawamah. Kita didik lagi, gombleng lagi, naik lagi, namanya malhamah. Malhamah ini nafsu yang selalu ngajak kebaikan. Tuh, namanya nafsu malhamah. Dimulain tuh ngajak kebaikan, gak mau sama yang buruk-buruk. Naik lagi tingkatannya, mutmain. Nah, setelah mutmainah ada lagi nggak? Ada radiyah, mardiyah, terakhir al-kamal. Tuh. Dan ini ada isyaratnya semua di dalam Quran. Masalah nafsu ammarah bisu, wa ma ubriu nafsi innan nafsa la ammarah bisu. La uqsimu bi yaumil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawamah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu. Nah, yang sering kita ulang-ulang sekarang, maksiat dan taat yang kita atau yang ada pada diri manusia itu tidak lepas dari iradahnya Allah. Nah, ini masalah tauhid. Sekarang kita bicara. Hati-hati kudu bicara masalah beginian. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala punya sifat berkehendak. Semua yang ada di semesta ini tidak lepas dari iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Sekarang ada seorang hamba, dia berbuat maksiat kepada Allah. Dia pengen berbuat maksiat, kemudian dia kerjakan maksiat itu. Kalau umpama kita katakan, apakah ini hamba bermaksiat dengan iradahnya Allah? Terus kemudian kita jawab, oh iya, berarti Allah menghendaki hambanya berbuat maksiat dong. Kalau kita katakan, oh enggak, Allah enggak berkehendak ini hamba untuk berbuat maksiat. Loh, kenyataannya ini hamba berbuat maksiat. Berarti ada sesuatu terjadi di luar kuasanya Allah. Berarti Allah lemah dong, waliyadzubillah. Jadi ketika kita katakan ini hamba bermaksiat, dia masuk nggak ke dalam iradahnya Allah? Kita katakan ya masuk, berarti apa? Allah menghendaki maksiat dong buat hambanya. Pasti kan memunculkan pertanyaan begitu. Kalau umpama dikatakan enggak, Allah nggak menghendaki maksiat terhadap hambanya, oh berarti kalau begitu Allah lemah dong, waliyadzubillah. Karena ada sesuatu terjadi di luar kehendaknya Allah sehingga nih hamba bisa bermaksiat. Jawabannya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitab Kubrah Yaqiniyat. Ini mutakharid kudu punya nih kitab. Nama kitabnya Al-Kubrah Al-Yaqiniyat karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Di situ beliau katakan, perkara yang ada pada diri manusia ini ada dua. Ada perkara ada perkara dia nggak punya pilihan di situ. Mau tidak mau dia nerima. Seperti apa? Kelahirannya dia nggak bisa nentukan lahir di rahim yang mana. Nggak bisa request dia, wah saya mau lahir aja di orang kaya dah, biar gen saya gen orang kaya.
Oh saya pengen lahirnya di gennya ulama aja dah biar alim. Enggak, itu sudah pilihan. Itu udah nggak bisa dikutak-katik. Ente nggak bisa milih lahir di rahim yang mana. Termasuk juga kematian kita. Kita nggak punya pilihan di situ. Karena ketentuannya semua udah dari Allah. Tapi ada satu perkara ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dalam diri kita yang namanya sifat ikhtiar, sifat memilih, mengerjakan atau tidak mengerjakan, ya, atau yang kita katakan dengan sifat kita bisa memutuskan pilihan kita. Atau sifat iradah yang ada di dalam diri manusia. Allah kasih itu. Ya. Jadi ada perkara-perkara di mana Allah memberikan kepada manusia sifat yang namanya sifat iradah, sehingga ini manusia bisa memilih mengerjakan atau tidak mengerjakan, melakukan atau tidak melakukan. Paham nih? Ada dua perkara. Satu, manusia nggak punya pilihan. Lahirnya dia, matinya dia nggak ada pilihan. Satu perkara lagi, Allah ciptakan yang namanya sifat iradah atau sifat dia bisa memutuskan pilihan dia, iya atau tidak, kerjakan atau tidak kerjakan. Allah yang ciptakan. Ketika ente hadir majelis ini, hadir pengajian, kan? Ketika ente hadir pengajian ini, itu sifat iradah yang ada di dalam diri ente itu yang memutuskan untuk hadir. Padahal kan ente bisa nggak hadir, benar nggak? Jadi kalau ditanya berkenan nggak dengan sifat iradahnya Allah, ente bisa hadir di sini berkenan dengan sifat iradahnya Allah, tapi tidak langsung melalui apa? Melalui sifat iradah yang Allah ciptakan dalam diri kita, sehingga kita bisa menentukan pilihan kita untuk hadir majlis atau tidak hadir majlis. Begitu juga ketika orang buat maksiat, dia yang menentukan, dia yang mutuskan. Dia yang mutuskan. Allah sudah ciptakan dalam dirinya sifat pilihan, iya atau tidak. Ketika dia memutuskan untuk berbuat maksiat, kena dengan iradahnya Allah, kena dengan iradahnya Allah, tapi melalui sifat iradah yang Allah sematkan di dalam dirinya, sehingga Allah nggak bisa disalahkan. Paham? Nggak bisa Allah salahkan. Karena apa? Allah sudah jadikan di dalam diri kita sifat iradah, sehingga kita bisa memutuskan mana baik, mana buruk, kerjakan atau tidak kerjakan. Ketika kawin nyimpang beda agama, habis gimana takdirnya Allah? Gak ada, jangan, ente sudah mutuskan. Allah sudah jadikan, sudah sematkan di dalam diri kita, namanya sifat iradah. Ente yang putuskan untuk nikah begini. Selesai, jangan Allah dibawa-bawa. Allah lempangan begitu, Allah disalah-salahin. Gimana habis sudah takdirnya? Paham? Nggak bisa, karena Allah sudah ciptakan malakatul ikhtiar dalam diri kita, sehingga kita bisa menentukan pilihan kita. Emang berkenaan dengan muradillah, tapi tidak langsung, tapi melalui sifat itu, sehingga Allah nggak bisa disalahkan. Mau disalahin lewat mana? Kan dibalikin sama Allah, bukankah sudah aku ciptakan di dalam diri engkau sifat iradah, sehingga kau bisa memutuskan mana yang baik, mana yang buruk, kau kerjakan atau kau tidak kerjakan. Ya kan? Jadi nggak bisa disalahkan lempengan itu. Begitu inian aja kena apeknya, gimana udah takdirnya Allah. Kan Allah sudah jadikan dalam diri kita sifat kita bisa milih enggak atau tidak. Sama kayak ente hadir di sini. Buah dari majlis ini ente dapatkan, ya kan? Pahala majlis taklim dan yang lain-lainnya ente dapatkan tidak lepas dari muradillah melalui sifat apa? Sifat iradah yang Allah tanamkan di dalam diri kita. Itu jawabannya.
Paham? Jelas? Jelasnya? Jadi yang dimaksud itu. Karena kan kita belajar di dalam tauhid. Apa? Antu'mina bil qadari khairi wa syarrihi min Allah ta'ala. Kita iman takdir baik takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Lewat mana? Paham? Nah, itu kembalinya ke sana. Jadi jangan Allah disalahkan. Salah. Nikah dapat suami, kok suaminya begini, kok dapat bini begini modelnya. Ya habis gimana? Udah takdirnya. Emang Allah udah tulis lah. Kan yang milih lu. Kan bisa nggak nih milih apa mutuskan nikah atau tidak nih? Nikah. Begitu udah terjadi nikah, dangsakan keluarganya, Allah disalahin. Ya kan semuanya sesuai dengan kehendaknya Allah. Makanya santri kudu bisa jawabnya kalau lempengan begini. Tuh jawabannya. Karena banyak orang begitu model dikit-dikit, oh takdirnya Allah. Jadi Allah yang salah. Udah sembayangnya males, lempengan kedangsakan Allah disalahin. Kalau kata Jainuddin gimana? Almarhum Ki Jainuddin, lah sekolah kagak, ujian kagak. Totonya gue lagi diuji sama Allah. Lalu kapan sekolahnya? Bener. Paham ya? Jelas ya? Jadi kayak begitu. Nah, kemudian yang kita bisa ambil lagi dari ini, ya, bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka itu selalu ala dawamil muraqabah. Mereka selalu senantiasa berasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maqam ihsan yang paling tinggi. Jadi kalau pengen tahu maqam ihsan yang paling tinggi lah seperti inilah sahabatnya Nabi Muhammad. Kan kita kan dibilang kalau dalam hadis Arba'in Nawawi anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita nyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Dalam nafsirin ini kita kadang-kadang bingung bagaimana. Kadang ditafsirinnya jauh-jauh. Nah kalau yang jauh-jauh lah inilah sahabat Nabi. Makom muraqabahnya, makom ihsannya ketika disebutkan surga dan neraka seakan-akan itu surga dan neraka nampak di hadapan beliau. Ini yang paling tinggi, yang paling kecil ihsan yang sering kita jelaskan. Ente wudu dalam sholat kan kudu pakai wudu. Ketika hadas kentut ente harus wudu. Bes wudu baru sholat. Kan bisa aja ente jalankan sholat tanpa wudu walaupun berhadas. Tapi kenapa ente nggak jalankan itu? Kenapa harus wudu dulu? Karena ada kekhawatiran di dalam diri kita. Kalau kita tidak wudu, sholat kita tidak sah. Kan begitu. Nah, perasaan itu, kekhawatiran itu ada di dalam diri kita. Ini menunjukkan ihsan. Kita berasa diawasi oleh Allah. Cuman tingkatannya masih tingkatan kecil. Sama ente puasa kan bisa aja nggak puasa. Bawa air ke kamar mandi langsung nenggak, keluar dari kamar mandi belaga pucat mukanya, bisa aja kan? Tapi kenapa nggak dikerjakan begitu? Karena ada rasa khawatir. Wah ntar diseksa nih sama Allah. Wah puasa kita batal, ntar diseksa sama Allah. Kalau kita gantiin lagi puasa setahun nggak bakal bisa nih. Ya kan? Kekhawatiran itu namanya ihsan. Tuh. Jadi aneh kalau bicara ihsan nggak tinggi-tinggi, itu aja sudah. Kalau mau naikin levelnya ya kalau bagus bisa kayak makomnya sahabat atau makomnya para tabiin ketika Allahu Akbar udah langsung tenggelam. Nggak ingat apa-apa. Sayyidina Umar ketika ditusuk panah dicabut sama dokter dalam keadaan sholat nggak teriak. Kenapa? Saking sudah istihdornya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa begitu ya bagus. Cuman jangan ngada-ngada.
Nah kemudian yang terakhir dari sabdanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah sebelum itu kita bahas ini dulu. Walladzi nafsi biadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya. Andai kata kalian itu tetap konsisten, ya, keadaan kalian seperti kalian bersamaku, maka malaikat akan musafahah dengan kalian, diranjang di inian kalian. Maksudnya apa di sini? Maksudnya takzimnya malaikat kepada ini hamba, penghormatan malaikat kepada ini hamba. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan iyanan, benar-benar nyata terjadi ini. Malaikat benar-benar musafahah terjadi, dan itu bisa terlihat dengan apa? Dengan akmalul ahwalnya dia, sempurnanya keadaannya dia dalam hidupnya, senantiasa muraqabah, berasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dirinya nggak mau bermaksiat. Nah, ketika sudah ada itu dalam jiwanya manusia, maka malaikat akan takzim, akan hormat, akan mengagungi dia, selalu bersama dia, dikawal terus dengan malaikat. Itu maksudnya. Cuma Nabi bilang sa'atan fasa'at. Gitu. Kata Nabi, ada waktu-waktunya. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini ditafsirkan dengan hadis Abi Dzar, alal aqil ayyakuna lahu sa'at. Orang yang berakal dia harus punya jam-jamnya sendiri. Ada jam dia munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia khususkan dirinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jam lagi, waktu lagi dia itu introspeksi, dia punya diri. Ada waktu lagi dia tafakkur dengan apa? Dengan ciptaannya Allah. Dan ada waktu lagi buat keluarga, buat anak. Karena kemarin kita bilang apa? Agama ini agama yang tawasud, tengah-tengah, tetap dibagi-bagi itu. Ibadah nggak ibadah terus sampai ngelupain anak bini, enggak. Ada waktu-waktunya, ada waktu dia buat munajah kepada Allah, khususin ibadah kepada Allah. Ada waktu dia apa? Dia introspeksi diri. Ada waktu dia tafakur dengan apa? Ciptaannya Allah. Ada waktunya dia juga buat anak istrinya, buat nyari kerjaannya, kesibukannya dia. Itu harus ada. Kata beliau, ini yang merupakan sempurna. Selain yang tadi Anda sebutkan, khoyal, kata beliau. Babnya bab khayal. Itu maksud sa'ah fasa'ah. Jadi dalam artian Rasulullah ngasih tahu kepada Hanzalah, ya Hanzalah, apa yang engkau rasakan di dalam hatimu itu bukan sifat nifak. Itu bukan sifat nifak. Memang kayak begitu. Ada waktu kita munajah kepada Allah. Ada waktu buat kita introspeksi diri. Ada waktu kita tafakur. Ada waktu kita juga untuk keluarga, untuk anak, untuk pekerjaan kita. Harus ada waktu-waktunya. Jadi yang engkau rasakan itu bukan sifat munafik. Itu yang dimaksud amanah Nabi. Jelas? Faham? Taib, naktafi ala hadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alayna tawba tasil li kulli hawba wa sur lana al-awrati wa aminin rawati kulli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw ziyaratin aw sahba wal muslimina ajma'in min ya rabbi asma fadlan wa judan manna la bi iktisabi minna bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi dadatus والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما محبة النسائم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شكا ولا محروما ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اجعل أولادنا وأصباتنا وذريتنا وتلامذتنا من العلماء العاملين ناصر الدين خلق عظيم قرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم
wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina warhamhum kama rabbana saghira. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.